Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Nas'alullah ayyamunna alaina bil ilmin nafi wal amalis salih wa ayyaftaha lana futuhal arifin wa ayyufaqihana fid din wa ayyarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan halaman 23. Di sini ada khutbatur risalah, sebab Imam Al-Ghazali menulis risalah ini. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumina fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa bihi nasta'in, dan kepadanya lah kami, ya, kita semua meminta pertolongan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Wal aqibatu lil muttaqin, akhir kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarganya. Nah, jadi dari sini kita mengatakan, di situ tidak ada bahasa Arabnya, tidak ada. Dari sini segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Rabb semesta alam. Nah, di sini kita sedikit akan tadabbur arti daripada alhamdulillah. Jadi alhamdulillah artinya segala puji. Alif lam di sini adalah alif lam istighraq yang berarti semua pujian. Nah, segala itu artinya semua atau seluruh. Jadi semua pujian hanya untuk Allah. Dengan kata lain, yang berhak untuk dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, ya tidak berhak dipuji. Nah, manusia berhak dipuji atau tidak? Ya tidak, karena kita mengatakan alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah? Segala pujian hanya bagi Allah. Itu arti alhamdulillah. Dan ini setiap hari kita baca, termasuk dalam surah Al-Fatihah. Setelah sholat juga kita baca lagi alhamdulillah 33 kali. Artinya apa? Ya, penting bagi kita untuk mentadaburi apa arti daripada alhamdulillah dan apa faidah yang bisa kita ambil dari kata-kata alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau ada orang yang memuji kita, berarti sebenarnya dan pada hakikatnya kita tidak pantas untuk dipuji, karena yang paling berhak untuk dipuji hanyalah Allah. Kalau ada orang yang memuji kita, ya, karena kepintaran kita, berarti pada hakikatnya dia memuji Allah, karena yang memberi kepintaran adalah Allah. Kalau ada orang, ya, yang memuji kita karena ketampanan kita, berarti pada hakikatnya dia telah memuji Allah, karena yang memberi ketampanan adalah Allah. Artinya apa, ya? Kita tidak pantas untuk dipuji, karena karunia apapun yang kita dapatkan, nikmat apapun yang kita dapatkan, ya, kelebihan, keterampilan apapun yang kita dapatkan, yang kita miliki, pada hakikatnya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang memuji kita itu artinya dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau ada orang yang memuji kita, berarti yang berhak dipuji hanyalah Allah, bukan diri kita. Nah, karena kata para ulama, nah, kalau seandainya ada orang yang takjub kepada kita, sesungguhnya dia takjub kepada bijamili sitrillahi alaina. Nah, sesungguhnya dia hanya takjub kepada karunia Allah Subhanahu wa taala yang masih, ya, menutup aib dan dosa-dosa kita.
Karena kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala membuka aib kita, membuka kekurangan-kekurangan kita, dosa-dosa kita dibuka oleh Allah, maka jangankan orang memuji kita, mendekat saja tidak, apalagi memuji. Nah, ini yang kedua. Jadi tadi poinnya yang pertama, kalau ada orang memuji kita, berarti sesungguhnya dia memuji Allah. Kenapa? Karena kenapa dia memuji kita? Oh, karena kita pintar. Berarti dia memuji Allah. Yang memberi pintar itu Allah. Kenapa dia memuji kita? Ya karena jabatannya tinggi. Siapa yang berikan jabatan? Ya Allah. Kenapa dia memuji kita? Karena kita kaya. Siapa yang memberikan kekayaan? Ya Allah. Jadi pada hakikatnya pujian itu akan kembali kepada Allah. Itu poin pertama tadi. Poin yang kedua tadi, kalau ada orang memuji kita, pada hakikatnya dia juga memuji Allah. Kenapa? Ya karena Allah yang menutup aib kita. Kalau Allah buka aib kita, siapa yang mau memuji kita? Kira-kira siapa yang mau memuji kita kalau Allah buka aib kita? Nah, berarti orang memuji kita karena kelebihan kita, kelebihan itu dari Allah. Orang memuji kita karena orang lain tidak tahu aib kita, dan itu juga karunia dari Allah. Nah, jadi segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ya bertadabur lagi, segala puji itu artinya apa? Oh, berarti yang berhak dipuji itu hanya Allah. Kalau saya tidak berhak dipuji, artinya orang yang mengamalkan kata-kata alhamdulillah berarti dia itu tidak gila pujian, dia tidak gila hormat. Ketika ada orang yang tidak menghormatinya, ya biasa saja. Ketika dia tidak dipuji, tidak disebutkan namanya di suatu acara, ya tidak tersinggung mungkin. Ketika dia sudah melakukan suatu usaha, ya sudah berkontribusi, sudah melakukan atau berinfak, kemudian tidak disebut namanya dalam suatu acara, ya dia tidak tersinggung. Dia tidak tersinggung. Kenapa? Ya karena yang berhak dipuji hanyalah Allah. Orang yang mengamalkan alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, ya, yang berhak dipuji hanya milik Allah, maka dia tidak gila pujian. Dihina tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Dihina tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Kenapa? Ya karena yang berhak dipuji hanyalah Allah. Maka orang yang mengamalkan alhamdulillah, insya Allah dia tidak ria. Kenapa? Karena orang ria itu beramal hanya untuk dipuji. Tapi kalau orang memahami bahwa pujian itu tidak berhak bagi dirinya, nah, maka dia akan beribadah untuk Allah, bukan untuk mencari pujian manusia, bukan untuk dipuji. Dan itulah ria, dan itulah sum'ah. Maka kalau orang sudah benar alhamdulillahnya, insya Allah dia akan terhindar dari penyakit ria dan sum'ah. Dia akan terhindar dari syirik, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, syirik yang kecil, nah, yang sangat berbahaya. Nah, tetapi kalau orang masih sering pujian, berarti ya dia belum memahami dan belum mengamalkan kalimat alhamdulillah yang setiap hari dia baca. Nah, jadi paling tidak saya simpulkan ada 3 ya faidah yang bisa kita ambil ya ketika kita membaca alhamdulillah. Nah, yang pertama, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah artinya yang berhak semua pujian, yang berhak dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Adapun orang memuji kita karena kelebihan kita, kelebihan itu dari Allah. Nah, kepintaran kita dari Allah, uang kita dari Allah, jabatan kita dari Allah. Apapun yang kita miliki semuanya bersumber dari Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita tidak berhak untuk dipuji? Ya karena pada hakikatnya itu adalah karunia. Ada orang yang muji kita, itu pada hakikatnya itu karunia dari Allah yang menutup aib kita. Karena kalau Allah buka aib kita, maka tidak ada yang memuji kita. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang mengamalkan alhamdulillah insya Allah terhindar dari sifat ya riya dan sum'ah. Orang yang mengamalkan alhamdulillah tidak gila hormat. Orang yang mengamalkan alhamdulillah tidak gila pujian. Naam. Ya dipuji tidak terbang. Naam, tidak dipuji tidak marah.
Tidak dipuji tidak marah. Namanya tidak disebut ya tidak marah. Nah, kalau mau ditambahkan satu lagi ya, kalau kita membaca alhamdulillah yang kita tadaburi itu apa? Ya diantaranya yang sepertinya sudah dijelaskan dulu ya, sudah dijelaskan kita meroja bahwasanya kita mengatakan alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita bayangkan itu adalah yang pertama nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi alhamdulillah atas seluruh nikmat yang diberikan, atas seluruh karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nah, kemudian jangankan nikmat, kita dapat musibah saja kita dianjurkan untuk mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal, ya kan? Dapat musibah saja kita diperintahkan untuk memuji Allah. Kenapa? Ya karena di balik ujian itu sebenarnya Allah menginginkan ya kebaikan-kebaikan atau hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran atau raf'ud darajat, pengangkatan derajat, penghapusan dosa ya, dan lain-lain sebagainya. Maka kita mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kemudian yang terakhir ketika kita mengatakan alhamdulillah, maka yang kita puji adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifatullahi al-ula wa asma'ihi al-husna. Nah, dengan sifat-sifatnya yang agung. Nah, yang tinggi. Kemudian dengan nama-namanya yang baik, yaitu yang kita sebut dengan asmaul husna. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau membedakan syukur dan alhamdu, kalau bahasa Arab itu ada namanya asyukru, syukron. Ada namanya alhamdu. Apa bedanya alhamdu dan syukur? Semua syukur itu pasti alhamdu, tapi tidak semua alhamdu itu syukur. Berarti yang lebih umum adalah alhamdu. Kalau syukur itu kita berkata syukur, ya, mengatakan syukur, ashkuruka atau syukron, itu ketika ada orang yang memberikan sesuatu kepada kita. Nah, itu namanya pujian. Jadi syukur dan alhamdu, asyukru walhamdu sama-sama pujian. Bedanya yang mana? Alhamdu itu pujian, syukur itu pujian juga. Tapi bedanya kalau asyukru kita memuji karena kita mengambil manfaat, kita mendapatkan manfaat. Misalnya kita diberikan hadiah oleh orang, kemudian kita berterima kasih, bersyukur namanya. Nah, itu namanya syukur. Kita mendapatkan sesuatu, akhirnya kita puji dia. Itu namanya syukur. Dan itu juga alhamdu, sekaligus alhamdu. Tapi alhamdu itu ya, baik kita mendapatkan manfaat atau tidak, yang penting kita muji dia. Contohnya saya memuji teman saya yang tampan. Kemudian saya memuji. Apakah saya mendapatkan sesuatu dari ketampanan dia? Seperti saya tadi kalau diberikan hadiah, apakah sama? Ya tidak. Kalau ada saya memuji, masya Allah, kamu tampan sekali misalnya, ya kan? Kamu keren sekali. Berarti itu namanya alhamdu. Saya memuji dia karena sifat tampan yang ada pada dirinya. Saya tidak mengambil manfaat dari ketampanan dia. Ya kan? Berbeda kalau ada orang ngasih hadiah, saya dapat sesuatu, saya ngambil manfaat. Kalau saya dapat manfaat, itu namanya syukur. Tapi kalau saya tidak dapat manfaat, tapi saya muji dia, berarti namanya alhamdu. Bisa dibedakan ini. Kalau orang tampan, kita dapat apa kira-kira? Hah? Ya tidak dapat apa-apa kan? Tapi kita muji dia, masya Allah cantik sekali, masya Allah keren sekali, masya Allah, ya kan? Berarti kita tidak dapat apa-apa. Itu namanya pujian, karena memang dia layak dipuji seperti itu. Jadi alhamdulillah itu seperti itu, karena memang zat Allah itu layak untuk dipuji, Itu namanya alhamdulillah. Kemudian kita juga alhamdulillah karena Allah memberikan karunia, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, itu juga namanya alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu dua. Kadang dia berarti syukur, kadang dia tidak berarti syukur. Bisa dibedakan ini? Sudah. Berarti tadi apa? Kalau ditanya, apa beda alhamdu dan asyukru? Kalau alhamdu, kita dapat manfaat atau tidak? Tidak. Itu Tapi kenapa kita puji dia? Kenapa kita puji Allah? Karena sifatnya yang sempurna, yang maha tinggi.
Nah, kemudian karena dia yang maha tinggi, kemudian Allah memberikan kita nikmat. Kemudian kita juga puji karena Allah memberikan karunia-Nya. Itu namanya alhamdulillah sekaligus syukur. Nah, jadi syukur itu, alhamdulillah itu lebih luas maknanya. Ada dua arti. Nah, kita lanjut. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Ini sudah kita jelaskan. Akhir kesudahan yang baik untuk itu bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kebaikan itu, kesudahan yang baik hanya milik orang-orang yang bertakwa, yang biasa kita dengar. Wal aqibatul lil muttaqin. Nah, itu artinya wal aqibatul lil muttaqin, artinya akhir kesudahan yang baik hanya milik orang-orang yang bertakwa. Nah, adapun orang yang tidak bertakwa, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Akhir hayatnya, akhir kehidupannya ya tidak baik. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarganya. I'lam anna wahidan minat talabatil mutaqaddimin, ketahuilah, di situ ada di paragraf kedua, ketahuilah bahwa ada seorang dari kalangan murid senior yang senantiasa berkhidmat kepada syekh atau guru, Al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala. Jadi ada salah seorang murid daripada Al-Imam Ghazali. Jadi di sini muridnya murid senior, dikatakan at-talabah al-mutaqaddimin. Nah, kemudian di sini dikatakan washtaghala bitahsili wa qiraatil ilmi alaihi. Dia senantiasa sibuk menuntut ilmu. Jadi dia di sini adalah salah seorang murid senior daripada Imam Ghazali. Dia senantiasa sibuk menuntut ilmu dan menyetorkan hafalan kepadanya. Nah, kemudian di sini dikatakan hatta jama'a min daqaiqi al-ulumi wastakmala fadaila an-nafsi, hingga berhasil mengumpulkan berbagai kelembutan ilmu, maksudnya ilmu-ilmu yang detail, dan menyempurnakan berbagai keutamaan jiwa. Jadi ini murid yang sudah senior, sekelas ulama. Jadi salah seorang murid Imam Ghazali tapi kelasnya, levelnya level ulama. Kemudian dikatakan di sini, "Tsumma innahu tafakkara yauman fi hali nafsihi wa khatara ala balihi." Kemudian pada suatu hari dia merenung tentang kondisi dirinya. Jadi dia setelah menuntut ilmu dalam waktu yang panjang, dalam waktu yang lama, kemudian dia duduk bersama dirinya sendiri Kemudian dia muhasabah, dia bertanya kepada dirinya. Kemudian wa khatara ala balihi, kemudian terlintas sesuatu di dalam benaknya. Faqala, dia berkata, inni qara'tu anwa'an minal ulum. Aku telah mempelajari berbagai macam ilmu. Jadi rata-rata macam ilmu itu, bidang keilmuan itu sudah dipelajari oleh seorang murid tersebut. Di sini dikatakan qara'tu. Qara'tu di sini bukan hanya baca Arti daripada di sini mempelajari di sini, kalau di sini dikatakan qara'tu ala syekh. Jadi dia mempelajarinya bersama guru, bukan hanya mempelajarinya dari buku tok. Bukan hanya sekedar membaca. Kalau sekedar membaca itu mudah aja. Kalau sekedar membaca. Kita baca kitab itu kalau cuma sekedar membaca saja bisa sehari selesai. Kan? Tapi kalau sama guru jarang-jarang sehari. Satu kitab harus nunggu guru. Kan? Jadi satu kitab bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Kemudian di sini dikatakan wasaraftu ray'ana umri ala ta'allumiha wa jam'iha. Kemudian aku telah menghabiskan masa mudaku atau seluruh umurku yang paling berharga untuk mempelajari dan mengumpulkannya. Jadi umurnya hanya dihabiskan untuk menuntut ilmu dan mengumpulkan ilmu. Maksudnya di catatannya. Kemudian wal ana yang bagi an a'lama ayyu naw'iha yanfa'uni ghadan. Sekarang jadi dia sudah merasa setelah dia mempelajari ilmu, mengumpulkan ilmu dalam waktu yang lama, bahkan dia sudah mengatakan saya menghabiskan seluruh umurku, masa mudahku untuk menuntut ilmu. Kemudian sekarang dia mengatakan sudah saatnya aku mengetahui ilmu mana yang akan bermanfaat dan menemaniku kelak di akhirat. Jadi saking banyaknya ilmunya,
Tapi ya manusia tidak mungkin mengamalkan seluruh ilmu dan manusia tidak mungkin menguasai seluruh ilmu. Maka dia mulai berpikir. Maka ya semakin dia bijaksana, semakin tua ya semakin berpikir tentang apa yang dia harus persiapkan untuk apa di hari kemudian, ya, untuk bekal, ya, untuk berjalan di negeri akhirat. Nah, maka dia berpikir bersama dirinya, ya, menanyakan kepada dirinya. Nah, ilmu mana yang dapat bermanfaat untukku? Jadi tidak semua ilmu bermanfaat, tidak semua ilmu bermanfaat, atau semua bermanfaat tapi manfaatnya itu berbeda-beda. Ada yang manfaatnya besar, kemudian ada yang sedang, ada yang kecil, bahkan ada ilmu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, maka dia maunya ya ilmu yang benar-benar bermanfaat dan manfaatnya itu besar. Nah, dengan kata lain dia menginginkan ilmu yang dapat menyelamatkan dia ketika dia masuk ke alam kubur, ilmu yang dapat menyelamatkan dia ketika dia menyeberangi sirat, ilmu yang menyelamatkan dia ketika dia dihisab, ditimbang amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berpikir. Maka ini yang perlu kita perhatikan, ya, kapan kita duduk bersama diri kita kemudian kita menanyakan, apakah ilmu yang kita tuntut, apakah catatan-catatan ini, apakah majelis-majelis yang kita ikuti, ya, tablik akbar yang kita ikuti itu ya bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita atau malah tidak. Nah, maka ini yang paling penting. Nah, kemudian di sini dikatakan wa ayyuha la yanfa'u hatta atrukahu. Kemudian mana pula ilmu yang tidak bermanfaat? Berarti ada ilmu itu ada dua, ya kan? Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Dia sekarang memikirkan bukan hanya tentang banyaknya ilmu, ya, bukan lagi tentang kuantitas dan jumlah ilmunya, bukan. Tetapi yang difikirkan adalah mana ilmu yang dapat menyelamatkan saya, mana ilmu yang dapat bermanfaat bagiku di kehidupan akhirat. Nah, di alam kuburku. Kemudian di sini dikatakan kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana sabda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Nah, jadi Rasulullah juga pernah berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mungkin bisa dilihat di bawahnya sini. Kemudian di sebelahnya itu ada lanjutannya. Paling bawah itu sebenarnya potongan daripada doa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Nah, jadi ini doa Nabi. Apa doa Nabi? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari hati yang tidak pernah khusyuk. Nah, jadi hati kita jarang sekali khusyuk. Ketika kita baca Quran ya tidak khusyuk, hati kita lari gitu. Nah, ketika kita sholat, hati kita tidak khusyuk. Nah, hati kita masih memikirkan dunia. Sedangkan di dalam sholat saja kita berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun masih menyempatkan untuk memikirkan dunia, apalagi di luar sholat. Kalau di dalam sholat saja kita berhadapan dengan Allah masih memikirkan dunia, apatah lagi di luar sholat. Nah, kemudian wa min nafsin la tashba, kemudian dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang. Nah, selalu haus dengan kekuasaan, selalu haus dengan harta duniawi, tidak pernah kenyang, tidak pernah puas, tidak pernah ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa min da'watin la yustajabu laha. Nah, dan dari doa-doa yang tidak pernah dikabulkan. Nah, jadi ya yang paling penting kita perhatikan itu adalah apakah doa kita dikabulkan atau tidak. Beramal itu penting, tetapi yang lebih penting yang perlu kita pikirkan adalah apakah amalan kita diterima atau tidak. Berdoa itu dianjurkan, tetapi yang lebih penting dari itu apakah doa kita diterima atau tidak. Menuntut ilmu itu afdolul ibadat, tetapi yang lebih penting kita pikirkan apakah ilmu yang kita tuntut ini bermanfaat atau tidak. Nah, karena percuma kalau kita hanya menumpuk-numpuk catatan, percuma kalau kita hanya ya memperbanyak majelis ilmu, tetapi ilmu yang kita tuntut ya tidak mendatangkan manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga itu tidak juga dapat memberikan cahaya ya atau manfaat di kemudian hari. Nah, jadi kesimpulan daripada sebab Imam Al-Ghazali menulis risalah ini belum selesai, kita selesaikan dulu.
Pikiran seperti ini terus terngiang di kepalanya hingga dia menulis surat kepada gurunya. Nah, ini sebab Imam Ghazali menulis kitab ini. Ya, karena permintaan daripada salah seorang murid senior yang meminta apa? Di sini dikatakan Syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullah taala untuk meminta fatwa. Jadi seorang murid yang senior ini meminta fatwa kepada gurunya Al-Imam Ghazali. Kemudian menanyakan tentang beberapa permasalahan. Nah, dia juga menanyakan tentang beberapa permasalahan serta meminta nasihat dan doa. Jadi dari sini kita bisa mengambil satu faidah bahwa sesungguhnya seorang murid itu ya tidak bisa lepas daripada seorang guru. Nah, jadi jangan sampai lepas dari seorang guru. Baik itu meminta fatwa, ada masalah ya kita datang kepada guru kita meminta apa? Meminta nasihat, meminta fatwa, ya meminta solusi daripada permasalahan-permasalahan kita. Kemudian ya tidak lupa juga kita untuk meminta doa-doanya. Nah, kemudian meskipun berbagai tulisan karya Syekh Al-Ghazali seperti Ihya Ulumuddin dan yang lainnya tetap telah mencakup jawaban atas beberapa permasalahanku ini. Nah, maksudnya seorang murid. Akan tetapi tujuanku adalah agar Imam Al-Ghazali menuliskan pada lembaran-lembaran kertas yang bisa selalu aku bawa sepanjang hidupku dan akan aku amalkan isinya selama hidupku insyaallah ta'ala. Kemudian Imam Ghazali menulis risalah berikut ini sebagai jawaban kepada murid seniornya tersebut. Nah, jadi kesimpulannya sebab Imam Al-Ghazali menulis risalah ini jawabannya adalah karena permintaan daripada salah satu muridnya, dan muridnya adalah murid senior. Maka sebenarnya nasihat ini adalah nasihat daripada ulama besar, yaitu Al-Imamul Ghazali. Kemudian diberikan kepada siapa? Kepada murid yang levelnya juga level ulama. Nah, ya, jadi kita di sini sekarang belajar jadi ulama, ya, membaca dan mendengarkan nasihat-nasihat daripada ulama. Jadi ini nasihat dari ulama ke ulama. Nah, kalau kita sekarang yang ngajar ya begini, yang belajar ya begitu. Nah, ya tetapi untuk ngambil manfaat, ya, ngambil berkahnya. Ya semoga ya apa yang kita pelajari ini, apa yang kita bacakan daripada nasihat-nasihat para ulama ya bisa memberikan manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita mulai mungkin satu nasihat ya. Satu nasihat yang pertama, ini tadi masih muqaddimah. Di halaman 25 di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. I'lam ayyuhal walad al-muhibbul aziz atalallahu baqa'aka fi ta'atihi. Naam. Jadi sini i'lam au liyu'lam au lina'lam, ketahuilah. Naam. Ayyuhal walad, wahai ananda. Yang kita sudah sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, ayyuhal walad di sini artinya wahai anakku atau wahai ananda. Walad itu artinya anak. Jadi ayyuhal walad, wahai ananda atau wahai anakku. Jadi di sini seorang guru memanggil muridnya, nah, dengan ayyuhal walad. Nah, jadi seakan-akan seorang guru itu faidahnya, seorang guru itu, nah, dia harus memposisikan seorang muridnya itu seperti anaknya sendiri, Nah, bagaimana seorang ayah kepada anaknya? Ya, seorang ayah pasti mencintai anaknya. Seorang ayah pasti menyayangi anaknya. Seorang ayah pasti rela berkorban untuk anaknya, bekerja banting tulang untuk anaknya. Maka kalau seperti itu seorang ayah sikapnya kepada anaknya, maka selayaknya sepantasnya seorang guru juga ya berlaku hal yang sama, memperlakukan murid-muridnya sebagaimana orang tua memperlakukan anak-anaknya. Nah, maka hendaklah seorang guru untuk menyayangi murid-muridnya, mencintai murid-muridnya, dan hendaklah seorang guru juga ya berusaha untuk apa? Untuk berkorban ya demi kemaslahatan murid-muridnya. Nah, i'lam ayyuhal walad al-muhibbul aziz, yang tercinta dan mulia, Atalallahu baqa'aka fi ta'atihi. Jadi di sini ada doanya, semoga Allah ya ta'ala melanggengkanmu dalam ketaatan kepadanya. Jadi maksudnya semoga Allah memberikan umur yang panjang dalam ketaatan. Berarti di sini kalau kita berdoa itu jangan hanya minta umur yang panjang.
Tetapi kalau minta umur yang panjang itu, ya, disertai dengan umur yang panjang dalam ketaatan. Jadi karena percuma kita umur yang panjang, tapi umur itu tidak, ya, digunakan untuk beribadah atau di dalam ketaatan kepada Allah. Maka kalau minta umur yang panjang, tambahkan umur panjang yang taat, umur panjang yang taat. Jadi panjang umurnya, percuma panjang, tetapi umurnya hanya dihabiskan untuk maksiat. Nah, jadi tambah parah, mending pendek, mending tidak panjang kalau umurnya hanya sia-siakan. Maka kalau kita mau umur panjang, ya ditambahkan umur panjang yang taat, umur panjang yang taat. Nah, itulah sebaik-baik manusia, yang panjang umurnya, tetapi umur itu digunakan di dalam ketaatan. Nah, tala umruhu wa hasuna amaluhu. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang panjang umurnya dan baik amalnya, itulah sebaik-baik manusia. Nah, dan paling buruk siapa yang panjang umurnya tetapi buruk amalannya. Nah, kemudian di sini, nah, seorang guru juga jangan berhenti, siapapun yang menjadi guru di sini jangan berhenti untuk senantiasa mendoakan muridnya. Nah, kalau kita mendoakan murid itu, ya kita tidak merasa sombong ketika murid kita sudah bisa, dulunya tidak bisa ngaji. Setelah kita ajar dengan wasilah kita, tiba-tiba dia bisa ngaji. Kemudian timbullah gurur, ujub, dan kita merasa sombong. Oh, dia itu bisa ngaji karena saya yang ngajar. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, jadi kita tetap harus mendoakan. Apa gunanya doa? Ya, kalau kita mendoakan murid kita, ya, dengan kata lain kita meyakini bahwa murid kita ini bisa, ya karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena diri kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi itu karunia dari Allah. Makanya kita berdoa. Nah, kemudian wasalaka bika tariqa ahibbaihi. Nah, kemudian di sini dikatakan dan memasukkanmu ke jalan para kekasihnya. Anna mansyura an-nasihati yuktabu min ma'dinir risalati alaihi salatu wassalam. Ketahuilah bahwa nasihatku yang telah tersebar bersumber dari risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau menasihati, usahakan itu sumbernya Al-Qur'an dan hadis Nabi. Nah, adapun mungkin nanti kalimatnya berbeda, tetapi paling tidak intinya itu bersumber daripada Al-Quran dan hadis Nabi. Jangan kita merasa nasihat saya lebih baik daripada hadis, nasihat saya lebih baik daripada Al-Quran. Jangan kita sombong. Nah, tidak ada nasihat terbaik kecuali nasihat yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, maka Imam Ghazali mengetahui itu. Sekelas Imam Ghazali, ulama besar aja yang masih merujuk kepada nasihat-nasihat Nabi. Nah, maka dia dikatakan di sini min ma'dinir risal. Semua nasihat yang aku berikan itu sumbernya daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dikatakan di sini, in kana qad balaghaka minhu nasihatun fa ayyu hajatin laka fi nasihati. Jika sebagian nasihat tersebut telah sampai kepadamu, maka nasihat apalagi yang engkau perlukan dariku? Ya, kalau nasihat-nasihat dari Nabi sudah sampai kepadamu, maka ya sebenarnya kamu tidak butuh lagi dengan nasihatku, ya kan? Nah, ini seorang ulama. Tapi kalau kita kan, oh ini nasihatku bagus, nasihat saya itu bagus. Akhirnya dia ujub, akhirnya dia gurur, kemudian dia sombong. Nah, karena bersandar dengan kemampuan dirinya. Kemudian di sini dikatakan, wa illam tablugka faqul madza hassalta fi hadhihi as-sinin al-madiyah. Kemudian jika belum sampai kepadamu, maka katakan kepadaku apa yang telah engkau dapatkan pada tahun-tahun yang lalu. Jadi sini maju kena, mundur kena ini. Maju kena, mundur kena. Jadi dia mengatakan di awal, kalau seandainya nasihat Nabi sudah sampai kepadamu, maka kamu sebenarnya tidak butuh dengan nasihatku seperti itu. Karena sebaik-baik nasihat adalah nasihat yang bersumber daripada nasihatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kamu mengatakan belum sampai kepadamu, maka selama ini kamu belajar, kamu ngapain? Kamu ngapain? Nah, jadi jawab iya salah, jawab tidak juga salah. Nah,
Jadi selama ini kamu belajar apa gitu? Selama ini kamu belajar apa? Nah, ini mukadimahnya. Ini nasihat yang pertama. Nasihat yang pertama adalah berkaitan dengan anjuran Al-Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya agar tidak menyia-nyiakan waktu. Nah, kita baca dulu. Ayyuhal walad, wahai ananda, min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu qauluhu alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi ishtighaluhu bima la ya'nihi. Artinya, di antara hal-hal yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah sabda beliau. Naam. Apa itu? Alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi. Nah, tanda berpalingnya Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba adalah istighaluhu bima la ya'nihi, yaitu menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi kalau kita mau mengetahui apakah Allah memperhatikan kita atau malah justru Allah naudzubillah, Allah sudah berpaling dari kita, kita mau mengetahui kondisi kita, apakah kita masih diperhatikan Allah? Ataukah Allah sudah meninggalkan kita? Apakah Allah sudah berpaling dari kita? Maka lihat saja, ya, waktu kita ini kita gunakan untuk apa? Kalau waktu-waktu kita ini masih diisi dengan ketaatan, itu tandanya Allah masih memperhatikan kita. Tetapi kalau waktu kita ini habis dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, dengan hal yang sia-sia, apalagi di usia kita yang sudah mungkin 40 tahunan ke atas, tapi juga tidak mampu memaksimalkan waktu itu, maka boleh jadi Allah Subhanahu wa taala sudah berpaling dari kita. Ya, sudah membelakangi kita dan tidak mau memperhatikan kita. Nah, kita lihat sekarang betapa banyak waktu yang kita sia-siakan, ya kan? Makanya nikmatani maghbunun fihi ma katsirum minan nas as-sihhat wal faragh. Dua jenis nikmat ini sering dilalaikan oleh manusia. Nah, sering dilalaikan oleh manusia. Apa itu? Nikmat kesehatan dan nikmat waktu. Nikmat waktu ini sering kita sia-siakan. Berapa waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Ya, anggaplah 24 jam sehari semalam, dan berapa waktu yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa waktu yang kita gunakan untuk bermain handphone? Berapa waktu yang kita gunakan untuk kita habiskan untuk mengerjakan hobi-hobi kita, ya? Berapa yang kita gunakan untuk tidur, berapa yang kita gunakan dengan hal yang tidak mendatangkan manfaat. Nah, maka ini akan menjadi pertanggungjawaban. An umrihi la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba' wa fi riwayatin an khams. Tidak akan bergeser kaki kita di hadapan Allah pada hari kiamat, ya, kecuali hanya dimintai pertanggungjawaban atas 4 perkara. Di antaranya adalah an umrihi fi ma'afna, tentang umurnya, di mana dia pergunakan umurnya. Wa an syababihi fi ma'abla, tentang masa mudanya, kemana masa mudanya dihabiskan. Nah, maka di antara sini, kalau misalnya kita itu kehilangan 1 juta misalnya, ya, kira-kira bisa tidur atau tidak? Bisa tenang atau tidak? Kalau hilang 1 juta, nah, gimana bayangin? 1 juta aja ndak ada, jadi nggak bisa dibayangkan katanya. Nah, ya biasa ya, 1 juta hilang, 10 juta hilang misalnya, ya paling sedih, berkaca-kaca, mondar-mandir nyarinya, siapa yang ngambil, jatuhnya di mana, ya kan? Mungkin 10 kali tawaf. Ya kan? Kalau ke Ka'bah aja 7 kali, ini 10 kali dicari, mana ini uang saya, mana ini uang saya. Padahal uang itu bisa dicari. Dan kalau dicari, ya boleh jadi dapat 1 juta, bahkan boleh jadi lebih. Boleh jadi 2 juta, boleh jadi 3 juta dan seterusnya. Tetapi kalau umur kita yang berlalu, sebanyak apapun uang kita, sebanyak apapun yang kita miliki, kita gunakan seluruh harta kita, kemudian kita persembahkan untuk mengembalikan 1 detik yang berlalu tadi ini, maka tidak akan mungkin untuk kembali. 1 detik yang berlalu itu tidak bakalan mungkin untuk kembali. Karena apa? Jarum jam itu tidak akan berputar ke kiri, dia berputarnya ke kanan. Maka ada istilah bahwa waktu itu lebih mahal daripada emas. Ya benar.
Karena emas itu tidak mampu mengembalikan waktu. Sebanyak apapun emas, ya, tidak mampu membeli waktu. Nah, orang yang di rumah sakit sana, ya, membayar ratusan juta sampai miliaran rupiah hanya untuk apa? Supaya bisa panjang umur, ya kan? Iya atau tidak? Kenapa masuk rumah sakit itu? Sakit, bayar ratusan juta, bayar miliaran. Kenapa? Supaya panjang umur, ya kan? Supaya panjang umur atau supaya mati? Ya supaya panjang umur. Supaya panjang umur. Nah, orang yang di sana habiskan ratusan juta supaya bisa panjang umur, diberi waktu. Kita yang diberikan waktu malah sering lalai. Ya kan? Kita yang diberikan usia oleh Allah, nah, tapi usia ini kita gunakan untuk hal yang sia-sia. Maka alamatu i'radillahi ta'ala, maka tanda-tanda berpalingnya Allah Subhanahu wa taala dari kita semua, ya, bisa dilihat kalau kita itu sibuknya dengan hal yang tidak bermanfaat. Maka kita bisa tahu diri kita ini Allah memperhatikan kita atau justru Allah sudah meninggalkan kita, tidak mau memperhatikan kita lagi. Bahkan mungkin melihat wajah kita lagi ya tidak mau. Ya kenapa? Ya karena kita sendiri diberikan waktu tapi tidak digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatnya yang lain, Nah, kita meninggal dunia nanti, ya, seluruh harta kita yang kita tabung, ya, puluhan tahun itu yang kita tabung, rumah kita, emas kita, tanah kita, sertifikat itu tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sertifikat tanah, ya, BPKB, surat rumah, ya, angka apa namanya, saldo kita di rekening kita itu tidak ada gunanya semuanya. Kita kumpulkan itu, ya Allah kembalikan saya, wahai malakul maut, kembalikan saya 1 detik saja. Laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya tidak akan diberikan waktu itu meskipun hanya 1 detik. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa kembali, tidak akan mundur dan tidak akan maju walaupun hanya 1 detik. Ya maka waktu ini mahal. Karena dia mahal, lebih berharga daripada harta duniawi, maka kita harus mempergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kalau 1 juta saja hilang kita pusing, ya, maka selayaknya lebih pantasnya 1 menit hilang tanpa faedah, harusnya kita pusing. Harusnya. Kok 1 menit ini tidak digunakan untuk zikir? Kok 1 menit ini tidak digunakan? Ini bukan 1 menit yang hilang, 40 tahun hilang. Masih senyum-senyum, masih ketawa-ketawa. Nah, maka nanti di sini disinggung. Siapa yang umurnya sudah 40 tahun tapi masih saja belum mau tobat, belum mau menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat, maka persiapkanlah 1 tiket ke neraka. Nah, di sini nanti di akhir disinggung. Nah, kita baca lagi nasihat yang kedua. Wa innam ra'an zahabat sa'atun min umrihi. Nah, ini yang saya baru singgung tadi. Fi ghairi ma khuliqa lahu la jadirun an tatula alaihi hasratuhu. Sesungguhnya seseorang yang sesaat dari umurnya berlalu yang dia gunakan untuk selain tujuan dia diciptakan. Apa tujuan penciptaan kita? Yaitu untuk ibadah. Nah, Allah tidak menciptakan kita itu dengan begitu saja abathan. Nah, afahasibtum na'am annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Nah, jangan kita mengira bahwa Allah itu menciptakan kita itu begini saja, tidak ada tujuannya. Ya Allah menciptakan kita itu dengan tujuan yang mulia, yaitu apa? Hanya untuk menghamba, mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau ada 1 menit, 1 waktu, 1 masa yang kita gunakan bukan untuk menghamba kepada Allah, maka di sini dikatakan, nah, maka pantaslah untuknya dia menyesal selamanya. Maka kalau ada waktu kita yang kita gunakan, tidak maksimalkan untuk beribadah kepada Allah, tidak bernilai ibadah, maka pantaslah untuk menyesal selamanya. Kenapa 1 menit itu berlalu tanpa berhitung bernilai ibadah? 1 menit saja itu ya orang berpikir. Nah,
Makanya laula akhartani ila ajalin qarib. Maka ketika orang meninggal itu ya minta dikembalikan lagi. 1 detik aja. 1 detik aja. Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Saya ingin menjadi orang-orang yang soleh. Orang mati syahid juga berangan-angan. Kalau seandainya engkau hidup lagi, engkau akan mengamalkan apa? Saya akan berjihad lagi. Saya akan berangan-angan untuk dipotong lagi, ya, dicincang lagi. Ya, mati syahid, mati lagi, hidup lagi, dicincang lagi, dibunuh lagi, ditombak lagi, dipanah lagi. Nah, dipenggal lagi. Ya, saya berangan-angan. Kenapa? Dia sudah melihat pahala yang luar biasa di sana. Nah, maka kata Ibnul Jauzi, ya ketika ada seseorang itu yang meninggal, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ya Allah, kembalikanlah saya ingin bersedekah. Saya ingin bersedekah. Kenapa dia memilih sedekah? Ya karena kata Ibnul Jauzi, karena sedekah itu ternyata yang paling ya memudahkan kita dalam menjalani sakaratul maut. Jadi orang ini sudah meninggal, sudah di alam barzah, dan dia meminta untuk dikembalikan ke dunia supaya apa? Sejenak saja. Saya mau sedekah saja. Nah, saya mau sedekah, setelah itu ya mati lagi, tidak apa-apa. Kenapa? Ya karena sedekah itu ternyata pintu surganya yang lebih luas. Karena apa? Karena sedekah itu lampunya yang lebih terang di alam barzah, yang menemani ya seseorang di alam kuburnya. Karena sedekah itu ya, karena harta itu yang paling berat hisabnya. Ya kan? Dari mana, kemana, kemudian apa niatnya? Kenapa dia bersedekah? Nah, maka ya banyak-banyak bersedekah. Jangan sampai harta kita yang kita tumpuk-tumpuk ini jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Nah, jamaah, mereka hanya mengumpulkan dunianya di tabungan. Oh, setiap hari dilihat saldo saya sudah berapa, tabungan saya berapa, sertifikat saya di mana, ya, di mana-mana, tanah saya di mana-mana. Itu sifat-sifat orang cinta dunia. Itu sifat-sifat orang cinta dunia. Naam, hubbud dunia. Nah, wa jama'a malahu wa adda. Kenapa? Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkan dia. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat bermanfaat untuknya. Nah, akhirnya dihitung terus, dikumpul terus, ditabung terus, tapi tidak pernah dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini dikatakan, kita baca dulu, waman jawazal arba'in. Nah, ini yang kita singgung tadi. Barang siapa yang telah melampaui usia 40 tahun, walam yaglib khairuhu syarrahu. Nah, kemudian akan tetapi kebaikannya tidak bisa mengungguli keburukannya. Nah, kebaikannya tidak lebih banyak daripada keburukannya. Maka di sini dikatakan falyatajahhaz ilan nar. Nah, maka hendaklah dia bersiap-siap menuju neraka. Nah, wa fi hadhihi nasiha kifayatun li ahli ilmi. Dalam nasihat di atas kiranya sudah mencukup atau cukup bagi ahli ilmu. Jadi ini 3 nasihat ya berkaitan dengan jangan sampai kita menyanyiakan waktu terkhusus ya. Ini dikhususkan lagi di nasihat akhir ini. Siapa yang telah berusia 40 tahun lebih ya tetapi keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, maka falyatajahhaz, maka bersiap-siaplah untuk menuju neraka. Ya karena ini 40. Biasanya orang kalau 40 itu belum tobat ya susah tobatnya. Kalau 40 tahun itu di atas 40 tahun, 50 tahun itu belum bisa mau menerima hidayah, biasanya sampai mati ya seperti itu. Biasanya, tidak semua, tapi rata-rata. Nah, karena 40 itu ya sudah ibaratnya fase terakhir dalam kehidupan ini. Ya sudah fase terakhir. Sudah namanya umur-umur yang paling matang lah bagi seseorang itu di usia 40 tahun. Makanya kalau Nabi diangkat menjadi Nabi itu ya di usia 40 tahun. Tapi kalau usia 40 tahun masih banyak mainnya, masih sering membuang-buang waktu, nah itu biasanya ya tanda tanya. Tanda tanya. Kalau pemuda mungkin masih menikmati dunianya, ya mungkin masih ada masa tuanya dia bertobat. Tapi kalau sudah tua masih jadi buaya, masih jadi ya menghabiskan waktunya dengan sia-sia. Ya, masih belum berpikirnya, masih pikiran-pikiran dunia, belum berpikir bagaimana saya nanti di alam barzah, bagaimana saya menyeberangi sirat, bagaimana timbangan saya, bagaimana nasib saya di akhirat. Belum memikirkan itu, masih memikirkan dunia, tanah, mobil, rumah, tabungan, warisan.
jabatan, karir, masih memikirkan seperti itu. Ya itu ya tanda-tanda. Maka kita ini ya saya dekat-dekat lagi nih 40. Ya sudah sudah dekat 40 ya sudah mau masuk fase terakhir istilahnya. Ya karena fase kehidupan ini cuma 3 ya kan. Allahu khalaqakum min dha'fin. Yaitu marhalatut tufula, masa kanak-kanak. Waja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah masa lemah ini Allah jadikan kita di masa kuat, yaitu marhalatus syabab, masa muda. Kemudian yang terakhir, menjadikan kita mimba di dhafin, mimba dikuatin dhafan wa syaiba. Setelah masa lemah ini, masa kuat ini akan dikembalikan lagi ke masa lemah plus beruban. Plus beruban. Jadi anak-anak itu yang mirip sama orang tua. Anak-anak itu ya pakai pampers. Semakin tua orang ya nanti pakai pampers lagi. Ya kan? Anak-anak itu dulu awalnya tidak bisa jalan, ya kan? Jatuh-jatuh awalnya. Orang tua juga semakin tua nanti semakin tidak bisa jalan. Harus ditandu seperti anak kecil. Anak kecil dulu itu belum bisa diberitahu seperti ini, susah diberitahu, ya kan? Logikanya belum ini. Orang tua juga seperti itu, ya sama. Anak kecil dulu mungkin kalau ngangkat piring ya bisa jatuh, bisa pecah. Orang tua juga sama. Nah, maka kata orang ya, kalau dulu kita kecil pernah memecahkan sesuatu, kemudian orang tua kita itu sabar, ya tidak memarahi kita. Ya selayaknya kita ketika orang tua kita juga sudah di usia lanjut, kemudian mungkin ada yang dirusak, ya sabar, ya sama, ya kan? Ibaratnya sama. Dia kembali ke masa kecil lagi. Sebentar lagi kita nanti mau tidak mau, ya hanya ada 2 pilihan. Kita ke masa itu ila ardalil umur, atau kita langsung terjun ke alam barzah. Tinggal hanya 2 pilihan. Ada orang yang tua diberikan usia tua, ada orang di usia muda yang meninggal, ya kan? Tapi setelah usia tua itu tidak ada lagi usia setelahnya, tidak ada kan? Sangat tua ya tidak ada ya, mau sangat tua, yang penting ya itu namanya ya masa tua, sudah selesai. Ibaratnya ya masa kanak-kanak, masa muda, masa tua, 3 tok yang disebutkan dalam Al-Quran. Ibaratnya matahari, terbit itu namanya masa kanak-kanak, cahayanya itu belum panas, belum terlalu terang, terbit itu seperti anak. Kemudian ketika di tengah itu namanya masa muda, disitulah ya panasnya, di siang hari itu makanya sangat panas, itulah masa muda, masa kekuatan, masa jaya-jayanya. Nah, sehebat-hebatnya Ronaldo sekarang nanti ya tidak ada lagi yang mau ngontrak, ya kan? Kalau sudah tua. Nah, kemudian setelah masa kuat ini di tengah, nanti akan semakin melemah cahayanya itu, seperti di sore ini, ya kan? Nanti malah hilang seperti subuh hari, nanti jadi gelap. Ya kehidupan itu ya seperti itu, seperti matahari itu. Nah, seperti tumbuhan, ya yang awalnya apa? Yang awalnya kecil, kemudian besar, kemudian dia berubah menjadi hijau, berwarna hijau. Kemudian setelah itu, apakah hijau terus? Kecuali apa? Bunga plastik. Ya hijau terus tidak apa-apa. Tapi kalau bunga asli, setelah hijau, datang angin, musim kemarau, kuning, kering kerontang, habis. Itulah kehidupan dunia. Seperti itulah kita. Nah, dulu yang mulus, ya kan, yang glowing, nanti pasti akan keriput, keriput. Yang rambutnya hitam nanti akan memutih. Yang dulunya tegap nanti akan membungkuk. Yang dulunya bisa jalan, bisa touring, bisa daki lau, ya kan, TikTok. Nah TikTok, bukan TikTok ya, TikTok joget-joget. Nanti apa? Jalan ke kamar mandi saja tidak bisa, hanya bisa terbaring di atas kasur. Nah, tinggal menunggu giliran, Ya intinya ya isma syi'ta. Nah, hiduplah sesukamu, fa innaka mayyit. Tapi jangan lupa ujung-ujungnya kita adalah masa depan kita yang pasti itu ya mati. Nah, jadi terserah mau ngapain, kata Rasulullah itu, mau ngapain aja terserah.
Ya, hidup sesukamu. Mau ke sana kanan ya boleh, mau ke kiri ya boleh. Nah, mau tidur-tiduran boleh, mau habiskan waktu dengan sia-sia ya boleh, tapi jangan lupa kamu akan mati. Dan kamu akan mempertanggungjawabkan, ya kita semua akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Nah, ini jam berapa nih? Sudah ya? Sisa berapa? Masih? Atau tanya jawab? Tanya jawab aja. Kita tutup dulu berarti ya. Kita tutup. Yang pada intinya nasihat yang pertama ini ya nasihat yang sangat luar biasa oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ya, bagaimana kita diminta untuk tidak menyanyiakan waktu kita. Bagaimana setiap detik kita jangan berlalu kecuali ya dicatat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena satu masa, satu waktu, 1 menit berlalu tanpa bernilai ibadah, maka di sini dikatakan cukuplah dia untuk menyesal selama-lamanya. Nah, jadi waktu lebih berharga daripada uang. Waktu lebih berharga daripada uang. Igtanim khamsan qabla khamsin. Nah, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya adalah faraghoka qabla syughlik. Ya, masa luang kita sebelum datang masa sibuk kita. Nah, hayataka qabla mautik. Ya, hidup ini usia yang diberikan Allah sebelum datangnya kematian. Wasihataka qabla sakomik. Kemudian masa sehat ini kita manfaatkan sebelum datangnya ya rasa sakit, penyakit. Naam, wasyababaka, naam, qabla haromik. Naam, masa muda kita gunakan sebelum datang masa tua kita. Naam, ya kita manfaatkan semuanya ini. Naam, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita Abdullah, kita ibadur Rahman, kita hamba Allah, bukan hamba dunia. Ya, bukan hamba manusia, bukan hamba harta, bukan budak-budak yang lainnya. Kita hanya budak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ya persembahkan seluruh apapun yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat kita, ibadah kita, bahkan hidup dan mati kita ya semuanya kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Naqtatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran barakallahu fikum. Ilaikum minni atyabut tahiyya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.